Vina adalah seorang wanita kaya raya yang sangat sibuk. Duh ya ampun, aku udah telat banget ini buat datang ke rapat. Ya sebenarnya aku bosnya sih, jadi nggak apa-apa. Tapi masalahnya ini tuh rapat ada para investor yang ngajakin kerjasama. Bisa gawat ini, kalau gara-gara aku telat mereka batalin kerjasama. Pokoknya aku harus ngebut supaya bisa cepet sampai. Ya ampun, itu tukang cilok ngapain sih pakai acara di tengah jalan kayak gitu? Mas, awas! Yah, kan ketabrak. Aku kira dia bakal minggir. Ternyata nggak minggir loh. Minus banget sih otak tukang cilok itu. Aku jadi harus repot-repot nih, pakai turun segala. Mas, jualan cilok tuh ya yang bener dong. Jangan di tengah jalan. Jadinya ketabrak mobil saya kan gerobak cilok masnya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf banget ya mbak. Saya tadi itu kurang enak badan, jadi nggak fokus. Mas tukang cilok, kalau emang lagi nggak sehat dan nggak enak badan, ya jangan jualan lah. Maksain banget sih jadi orang. Kalau gini kan jadinya ngerugin saya. Ya mbak, saya itu tahu, saya itu benar-benar minta maaf ya. Tapi mbaknya juga salah. Padahal kan mbaknya tuh bisa berhenti sebentar supaya nggak nabrak terus negur saya baik-baik. Tapi ini enggak mbak. Mbak ini asal tabrak aja gerobak cilok saya ini. Iya sih, ada benernya. Tapi ya gimana? Aku kan lagi buru-buru. Nggak mungkin aku pakai acara berhenti tadi. Ya, walaupun jadinya terpaksa udah terlanjur nabrak cilok ini orang. Mas, saya itu ya sama sekali nggak salah. Saya tuh lagi sibuk. Coba deh mas pikirin, orang yang lagi naik mobil di jalan raya itu semuanya sibuk mas, mau kerja. Mas kok dengan entengnya sih ngomong kayak begitu? Yang paling salah itu masnya lah. Orang udah tahu nggak sehat malah maksa jualan cilok. Jadinya kayak begini kan? Tapi mbak, Udahlah nggak usah tapi-tapian. Nih saya kasih uang ganti rugi buat benerin gerobak masnya. Banyak kan itu? Cukup lah. Yaudah ya mas, saya buru-buru mau rapat. Permisi. ampun dah, mbaknya ini udah pergi aja. Dia kira dengan ngasih uang bakal menyelesaikan semuanya apa ya? Duh, mana ini gerobak cilokku kelihatannya parah banget ini. Gimana lagi? Caranya ya aku bawa ke bengkel. Mana badanku juga tadi itu nggak sengaja ikut terserempet mobil mbak itu lagi. Jadi lumayan sakit ini. Sementara itu Vina akhirnya sampai ke kantornya. Akhirnya sampai juga. Tapi kan aku udah telat hampir setengah jam. Dini, kamu ngapain kok di depan kantor? Dini, kamu ngapain di depan kantor? Bukannya lagi ada rapat ya? Kamu kan sebagai pembawa materi. Itu bu, tadi sebenarnya saya tuh lagi menjelaskan materi di rapat. Tapi para investor kan pengennya ketemu sama ibu langsung. Nah, mereka tuh kecewa bu, karena ibu tuh nggak datang-datang. Jadinya mereka pergi deh. Ini saya barusan aja mengantar mereka ke depan. Terus mereka pergi dengan mobil. Apa? Jadi para investor itu udah pergi gara-gara kecewa saya nggak datang-datang? Iya bu, bener banget. Saya dan para karyawan udah mencoba untuk menahan mereka bu. Ya ampun, sial banget deh hari ini. Kalau boleh tahu emangnya ibu kenapa? Kok tumben-tumbenan banget sih bisa telat? Apalagi hari ini kan ada rapat penting bu. Biasanya kan ibu datang paling awal. Ya sebenarnya sih saya itu emang bangun kesiangan. Dan yang paling bikin parahnya itu ada halangan di jalan. Kamu pikirin deh ya, masa ada seorang tukang cilok yang dia itu jualan di tengah jalan. Terus nggak sengaja deh saya nabrak itu gerobaknya. Ketika saya tanya, katanya dia tuh lagi kurang enak badan. Tapi dia itu malah nyalain saya coba. Ya ampun, itu tukang cilok berani banget sih nyalain ibu. Udah jelas-jelas dia yang salah juga. Nah makanya itu, cuma kan karena tadi saya lagi buru-buru jadi ya saya nggak ambil pusing. Terus saya kasih dia uang ganti rugi deh. Ya ampun bu, seharusnya ya ibu itu nggak perlu bu pakai acara ngasih uang ganti rugi. Orang dia yang salah kok. Ya sebenarnya saya juga salah sih. Seharusnya saya bisa berhenti sebentar. Tapi karena tadi buru-buru, saya langsung aja deh nabrak itu gerobak cilok dia. Ya tapi tetap aja bu, dia kan salah. Dia yang pakai acara di tengah jalan segala. Ya udahlah, biarin aja. Jadi bad mood saya mikirin dia. Udah yuk, mending kita lanjut kerja lagi. Sore harinya setelah Vina selesai bekerja, Syukurlah hari ini kerjaanku selesai juga. Tapi aku masih kesel banget sama tukang cilok tadi. Gara-gara dia aku jadi telatnya kebangetan. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Kamu bukannya tukang cilok tadi ya yang gerobaknya saya tabrak?
Kamu ngapain, pakai acara datang ke sini segala? Oh, jangan-jangan uang ganti rugi yang saya kasih ke kamu itu kurang ya? Iya mbak, bener saya itu tukang cilok yang tadi gerobaknya mbak tabrak. Tapi saya kesini tuh bukan karena uang ganti rugi yang mbak kasih itu kurang, tapi justru kebalikannya. Yaitu kebanyakan mbak, tadi sebagian uangnya udah saya pakai buat benerin gerobak dan beli bahan-bahan cilok, tapi ternyata masih sisa. Ini mbak, saya mau balikin sisa uangnya. Ya ampun mas. Masnya ini mau cari muka atau gimana sih? Cari muka mbak, muka saya perasaannya nggak hilang tuh mbak. Jadi saya itu nggak perlu cari muka deh. Ya ampun, ternyata nih orang beneran polos. Aku kira dia ada niat terselubung itu dengan balikin sisa uang ganti ruginya. Mbak, kok malah diem aja? Ini mbak sisanya uang ganti ruginya, saya balikin ya. Maaf. Udah mas, nggak usah, ambil aja kali, uang segitu doang juga. Mbak, saya itu tahu ini uang segini bagi mbak itu nggak begitu berarti. Tapi saya mohon ya, diambil lagi. Ini sisa uang ganti ruginya, karena saya itu tidak ingin mengambil uang yang bukan hak saya. Loh mas, itu kan uangnya udah saya kasih ke masnya. Jadi ya itu termasuk hak masnya lah. Uang ini kan menjadi hak saya buat ganti rugi mbak. Kalau uangnya berlebih ya jadi bukan hak saya lagi dong. Udah ya mbak, ini diambil sisa uang ganti ruginya. Kalau begitu saya pergi dulu ya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, bisa-bisanya deh ada tukang cilok yang kayak begitu. Termasuk sok banget gak sih pakai acara balikin uang ganti rugi segala. Padahal kan cuma penjual cilok biasa, bikin ribet hidup orang aja deh. Tapi ya udahlah, mending aku pulang. Capek banget deh rasanya. Saat di rumah, Assalamualaikum, Vina pulang. Waalaikumsalam. Nak, kamu pulang kerja kok kelihatannya kesel gitu? Kan biasanya kamu itu kelihatan ceria. Iya nih pak, aku lagi kesel banget. Wah, apaan tuh? Sini cerita ke bapak. Siapa tahu bapak itu bisa memberikan solusi. Jadi ya pak, tadi pagi kan aku tuh telat berangkat ke kantor. Nah terus ada tukang cilok tuh pak di tengah jalan. Aku kan lagi buru-buru ya, jadi aku gak sempat berhenti. Ya jadinya aku terlanjur nabrak gerobak ciloknya deh, hehehe. Astagfirullahaladzim, kamu itu nggak boleh begitu nak. Walaupun kamu itu lagi buru-buru, kamu itu jangan asal tabrak gitu dong. Iya pak, tapi tukang ciloknya yang salah. Kenapa coba dia pakai acara di tengah jalan? Tapi tenang aja, aku ganti rugi kok sama dia. Dan yang bikin aku tambah kesel apa coba pak? Bisa-bisanya coba pas aku mau pulang tadi, tuh tukang cilok nyamperin aku. Terus balikin sisa uang ganti rugi. Loh, kok bisa-bisanya dia itu balikin sisa uang ganti rugi kamu? Ya katanya sebagian uangnya itu udah cukup buat benerin gerobak sama beli bahan-bahan cilok. Makanya deh sisanya dibalikin. Masya Allah, berarti itu orang bagus dan baik hati. Dia tahu kegunaan dari uang ganti rugi itu. Makanya deh kalau uangnya berlebihan ya dia kembalikan. Ya ampun, bapak kok malah muji-muji tuh orang sih. Bikin aku tambah kesel aja deh. Udahlah, aku mau istirahat aja. Ya gitu aja ngambek. Tapi kok setelah dengar cerita si Vina, aku jadi penasaran ya sama tukang cilok yang balikin sisa uang ganti ruginya. Ya walaupun artinya situ kan tetap salah, tapi ya karena berada di tengah jalan. Tapi perbuatan Vina yang asal tabrak juga nggak bisa dibenarkan juga. Keesokan harinya saat Fahri berjualan cilok. Cilok, dibeli yuk, dibeli. Assalamualaikum Mas Fahri. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu juga sama Mas Fahri. Senang banget deh rasanya. Waalaikumsalam. Siti, kamu ngapain di kota ini? Terus kamu di desa kesini naik apa coba, Siti? Mas Fahri kok responnya begitu sih? Kayak ndak seneng gitu aku di sini. Aku tuh ya Mas, udah jauh-jauh loh dari desa ke kota cuma buat ketemu sama Mas Fahri. Dan kebetulan Mas, teman aku tuh mau merantau gitu ke kota. Jadinya aku sekalian pergi sama teman aku itu deh. Walah, jadi begitu. Tapi kamu itu kenapa pakai acara repot-repot dari desa ke kota cuma buat ketemu sama aku? Ya aku tuh kangen gitu sama Mas Fahri. Masa Mas Fahri nggak kangen gitu sama aku? Ya gimana ya? Tapi kalau boleh jujur, aku itu emang nggak kangen sama kamu. Duh ya ampun, jahat banget deh Mas Fahri ini. Oh iya Mas, gimana? Sekarang Mas Fahri sudah cinta belum sama aku? Siti, nggak di desa, nggak di sini kamu itu tanyain itu terus. Aku itu udah bilang, aku itu cuma nganggap kamu itu sebagai seorang teman, nggak lebih. Jadi ya nggak mungkin lah aku tuh cinta sama kamu. Ya, Mas Fahri belum cinta ya sama aku.
Tapi ndak apa-apa kok, aku bisa terima dan aku bakal nungguin sampai Mas Fahri itu bisa cinta sama aku. Siti, aku sarankan kamu itu mending tuh cari laki-laki yang lain aja ya, yang lebih pantas sama kamu, yang bisa mencintai kamu. Loh, Mas Fahri kok bilang gitu? Mas Fahri loh pantas buat aku dan pastinya bakal bisa mencintai aku. Ya walaupun sekarang belum cinta. Kamu nih jadi orang maksa banget sih Siti. Ya udah mendingan sekarang kamu tuh balik lagi ke desa aja ya. Nanti dicariin loh sama orang tua kamu. Ntar aku yang disalahkan ujung-ujungnya toh. Udah mau aku ndak mau. Aku kan pengennya bareng terus sama Mas Fahri. Dan juga ya, aku tuh sudah bilang sama bapak dan ibu di desa kalau aku juga mau cari kerja di kota. Gak usahlah cari-cari kerja di sini. Susah loh. Orang aku aja cuman jualan cilok biasa. Udah ya, kamu itu jangan ganggu aku lagi. Untuk jualan, aku itu mau lanjut ngider cilok ke tempat yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu di kantor Vina. Dini, kamu dari mana? Kok tumben-tumben banget abis keluar jam istirahat gini? Biasanya kan kalau jam istirahat gini kamu selalu nongkrong di kantin. Ini Bu, saya tadi abis beli jajan cilok di depan sana. Ciloknya itu Bu, super duper enak banget. Kayaknya bakal jadi langganan saya deh. Hehehe. Emang iya Pak, seenak itu? Iya Bu, beneran, saya nggak bohong deh. Kalau ibu nggak percaya, cobain deh Bu, pasti nagih. Nanti kalau saya beli ciloknya tapi nggak enak, kamu saya pecat ya. Ya ampun, ibunya serem banget sih. Masalah cilok juga, kok sampai bawa-bawa pekerjaan dan mau mecat saya? Hahaha. Ya bercanda kali, kamu mah serius amat jadi orang. Yaudah, saya mau coba deh itu cilok yang kamu bilang enak banget. Penasaran saya. Ibu mah bercandanya nggak lucu. Tapi ya udah Bu, silakan dicoba itu cilok di depan sana. Dijamin ibu nggak akan kecewa. Yaudah ya Bu, saya masuk dulu ke dalam. Loh mbak kan yang kemarin nabrak gerobak cilok saya ya? Ya ampun, ternyata kamu tahu tukang cilok yang dimaksud sama salah satu karyawan saya. Apa mbak? Maksudnya gimana? Nggak jadi, saya pergi aja deh. Loh mbaknya udah mau pergi aja, bukannya mbak ini mau beli cilok ya? Pede banget, saya tuh nggak mau beli cilok punya kamu ya. Udah, mbaknya nggak usah pakai cara malu-malu. Nih mbak, saya kasih gratis buat mbak cobain aja dulu ya. Saya bilang nggak mau ya nggak mau. Kamu kok maksa banget sih jadi orang? Astagfirullahaladzim mbak, iya maaf tapi jangan dibuang gitu mbak cilok saya. Kalau emang mbak itu nggak mau ya kan tinggal bilang aja. Ya abisnya sih, kalau jadi orang tuh jangan pemaksa dong. Orang saya bilang udah nggak mau juga. Tiba-tiba ada seorang anak bocil cewek yang menghampiri Fahri. Kakak, aku mau beli cilok. Iya adik kecil, kamu mau cilok berapa? Tapi Kak, aku tidak punya uang. Emangnya boleh? Oh jadi kamu itu nggak punya uang? Boleh banget kok. Untuk adik kecil yang lucu kayak kamu, kakak kasih gratis nih. Wah, yang bener Kak. Tapi nanti kakaknya emangnya tidak rugi memberikan aku cilok gratis? Ya enggak dong, ini ambil. Kakak ini ngasihnya sebagai sedekah. Jadi nanti kakak itu bisa dapat pahala loh. Terima kasih ya Kak. Tapi Kak, aku juga pengen bisa dapat pahala. Tapi aku tidak bisa ngasih sedekah. Adik kecil dapat pahala itu jalannya nggak cuma dari sedekah. Kamu bisa loh dapat pahala dari cara lain. Contohnya berbuat baik atau membantu orang lain juga. Wih, beneran Kak? Asik. Kalau gitu nanti aku mau bantuin orang lain deh yang lagi kesusahan. Oh iya, makasih ya Kak cilok gratisnya. Aku pergi dulu. Bye-bye. Ya, hati-hati ya. Wah, ternyata penjual cilok ini baik hati banget ya. Mana dia sekaligus ngajarin anak kecil itu untuk berbuat kebaikan. Dan kalau dilihat-lihat, cakep juga nih orang. Mbak kok malah bengong sih? Katanya mbak tadi itu mau pergi. Apa mbaknya mau cilok gratis juga kayak anak kecil tadi? Sorry, nggak usah. Orang saya mau pergi kok. Oh iya, BTW maaf ya. Tadi saya nggak sengaja melempar cilok kamu itu. Permisi. Walah iya ya mbak, nggak apa-apa. Hati-hati ya di jalan. Ya ampun, mbak-mbak itu lucu banget ya. Jadi gemes deh aku. Ya walaupun galak dikit, mana kalau dilihat-lihat cantik banget lagi. Astagfirullahaladzim, kok malah kepikiran hal yang kayak gini sih. Gak boleh. Gak sopan banget sih aku ini. Sejak saat itu, tanpa bisa disadari, ia malah sering membeli cilok jualan Fahri. Mereka pun mulai dekat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Vina, mau beli cilok lagi apa? Iya nih, kok kamu tahu nama aku sih? Ya tahu dong. Kan Mbak Vina itu kalau kemana-mana selalu pakai name tag, jadi kelihatan deh namanya. Walah, jadi gitu. Tapi aku belum tahu nama kamu. Nama kamu siapa? Ya lupa ngenalin. Maaf ya, kenalin Mbak Vina. Nama aku itu Fahri. Walah, Fahri. Ya Mbak, tapi ngomong-ngomong sekarang kok manggilnya jadi aku kamu sih? Biasanya kan pakai saya kamu. Loh, emangnya salah ya? Duh, baru sadar lagi. Kenapa ya aku beberapa bulan ini jadi sering beli ciloknya si Fahri ini? Mana manggilnya jadi aku kamu? Tapi ya gimana? Dia tuh orangnya baik banget, ganteng lagi kalau dilihat-lihat. Apalagi ciloknya itu loh, enaknya nggak ketolongan. Mbak, kok malah ngelamun sih? Apa jangan-jangan Mbak Vina ini lagi sakit ya? Ini Mbak, saya ada obat, mau nggak? Nggak usah, nggak usah. Aku tuh cuma lagi kepikiran sesuatu aja gitu, bukan lagi sakit. Oh iya, jangan panggil Mbak dong, panggil nama aja. Walah, jadi gitu toh. Tapi kalau manggil nama emang nggak apa-apa Mbak. Mbak itu kan seorang wanita yang kaya raya, sukses, yang punya perusahaan besar. Masa iya aku panggil nama? Ya ampun, emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa lah, panggil nama aja biar akrab. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku bakal panggil nama ya. Nah gitu dong. BTW kamu itu dari desa ya? Ya bener banget Mbak. Maksudnya Vina, emangnya kelihatan banget ya kalau aku itu dari desa? Sebenarnya kelihatannya itu bukan yang kampungan gitu sih, tapi kamu itu kelihatannya orang desa yang baik, ramah, dan juga punya sopan santun gitu. Tanpa Fahri dan Vina sadari, mereka saling jatuh cinta hingga suatu hari. Assalamualaikum, Vina pulang. Bapaknya kenapa sih kok tumben-tumbenan banget nyuruh Vina cepat pulang? Loh, Fahri, kamu ngapain di sini? Waalaikumsalam. Loh Vina, kamu udah kenal sama Fahri ini? Jadi bapak itu nyuruh kamu cepet-cepet pulang supaya ketemu sama Fahri. Dia ini anak dari teman bapak ketika di desa dulu. Apa? Ya ampun, ternyata dunia sempit banget ya. Oh iya, Pak, aku sama Fahri ini emang udah saling kenal beberapa bulan yang lalu. Iya Pak Anto, bener banget. Saya itu gak nyangka kalau Vina ini adalah anaknya Pak Anto. Wah bagus dong kalau kalian itu emang sudah saling kenal. Jadi bapak itu udah gak perlu susah-susah kenalin kalian ya. Jadi gini, bapak itu sama orang tuanya Fahri udah punya janji gitu, bakal menikahkan kalian berdua. Apa? Nikah, Pak? Yang bener aja. Tapi Pak, sebelumnya orang tua Fahri itu gak pernah bilang gitu loh soal ini. Nah, Bapak juga kan gak pernah bilang gitu sama Vina. Kok tiba-tiba banget sih, Pak? Ya bapak dan orang tua Fahri itu nggak bilang karena pengen ngasih taunya itu di waktu yang pas ketika kalian itu udah dewasa. Udah ya, kalau gitu intinya kalian berdua itu bakal menikah secepatnya. Soalnya ini udah janji bapak sama orang tuanya Fahri, nggak bisa diingkarin. Tapi Pak Anto, saya itu nggak bisa loh. Saya itu nggak pantas Pak buat Vina. Dia itu kan wanita sukses, sedangkan saya itu cuma seorang penjual cilok. Fahri, kamu tuh jangan merendah untuk meninggi dong. Dibanding dengan Vina, kamu itu lebih sukses dan lebih kaya raya. Hah? Yang bener? Kok kamu gak pernah cerita sih sama aku? Ya aku tuh kira Pak Anto itu belum tahu tentang identitas asli aku itu. Padahal aku itu pengen buat sedikit drama gitu. Maaf ya Vina, aku itu nggak ngasih tahu kamu. Soalnya aku itu nggak mau kamu itu mandang aku dari segi kesuksesan atau harta. Kamu mah Fahri. Nah, udah akrab kayak begitu kok pakai acara nolak segala. Kalau dijodohin ya udah kalian terima aja. Masalah cinta kan ntar bakal tumbuh dengan sendirinya. Kalau gitu siap-siap ya, besok kita bakal pertemuan keluarga besar dan merencanakan pernikahan kalian secepatnya. Tak lama dari situ Vina Fahri pun akhirnya menikah. Ya ampun, aku itu nggak nyangka banget deh tiba-tiba kita udah nikah aja. Padahal kan kita ini belum lama kenal ya. Lah iya bener banget. Malah aku baru tahu loh kalau kamu itu ternyata adalah seorang miliarder. Ya maaf, aku kan lagi gabut aja jualan cilok. Soalnya menyenangkan. Tapi aku tuh mau jujur deh sama kamu. Aku itu sebenarnya udah jatuh cinta sama kamu. Maaf ya. Gak usah minta maaf Fahri. Sebenarnya aku juga udah jatuh cinta sama kamu. Ini beneran apa? Kamu juga jatuh cinta sama aku? Kamu nggak lagi bohong kan? Ya nggak mungkin lah aku bohong. Aku tuh udah jatuh cinta sama kamu sejak kamu ngasih cilok gratis ke bocil yang waktu itu. Sama, aku jatuh cinta dari waktu itu juga. Ya ampun, ternyata hidup ini penuh dengan plot twist ya. Bener banget, apalagi anehnya orang kita udah nikah malah baru nyatain perasaan masing-masing. Iya lagi, tapi nggak apa-apa. Aku yakin pernikahan kita ini bakal jadi pernikahan yang bahagia. Aku janji deh bakal bahagiain kamu. Sejak saat itu Vina dan Fahri pun hidup bahagia sebagai pasangan suami istri.